I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rohmah. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim kelas PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Saya akan menggunakan judul Meraih Berkah dengan Sikap Jujur dalam Muamalah. Gimana sih caranya agar anak-anak mudah mengerti apa yang kita jelaskan tentang materi tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya agar anak-anak mudah memahami apa yang kita jelaskan. Yang pertama itu, kita harus menjelaskan intinya. Contohnya, jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu adalah kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi, kita harus menjelaskan ke murid apa intinya dulu. Jadi, kita itu harus menjelaskan jujur itu yang tadi yang diterangkan oleh ibu. Contohnya seperti ini. Yang kedua, setelah menjelaskan jujur itu apa, kita harus menjelaskan jujur dalam muamalah. Jujur dalam muamalah adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun termasuk non-muslim. Nah, di sini ada catatannya. Mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari yang saya simpulkan ini. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus bertanya kepada murid apakah murid sudah mengerti apa yang kita jelaskan. Nah, di sini kuncinya kita yang harus bertanya kepada murid, bukan murid yang harus bertanya kepada kita. Contohnya, kita harus bertanya ke 3-5 murid untuk kita beri pertanyaan. Pertanyaannya yang sudah kita jelaskan tadi. Contohnya, jujur itu apa sih? Jika kelima murid itu bisa menjawab dengan benar, maka yang kita jelaskan itu sudah dimengerti oleh murid. Tapi jika di antara 5 murid dan yang menjawab benar hanya 2 murid, maka kita harus menjelaskan ulang apa itu jujur. Itu tandanya mereka belum mengerti apa yang kita jelaskan tadi. Kita harus menjelaskan dengan bahasa yang lebih mereka mengerti. Setelah anak-anak mengerti apa yang kita paparkan atau kita jelaskan, kita lanjut yaitu ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini untuk semua murid yang ada di kelas. Jadi, anak yang bisa menjawab satu pertanyaan akan mendapatkan nilai plus. Jadi kita bisa tahu anak yang unggul dan anak yang mungkin belum mengerti. Dengan adanya nilai plus tersebut, anak-anak bisa lebih bersemangat untuk menjawab soal yang kita berikan. Selesai pertanyaan, kita lanjut lagi. Anak-anak harus mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket atau LKS anak. Setelah anak-anak selesai mengerjakan soal yang ada di buku, kita lihat banyak soal yang mereka mengerti dan tidak mengerti. Jadi ada beberapa soal yang misalnya mereka tidak mengerti. Nah, di situ kita bisa jelaskan ulang sebelum pembelajaran itu selesai. Setelah menjelaskan ulang, kita memberi tugas kepada anak-anak untuk menghafalkan hadis yang ada di buku paket atau di LKS. Jadi, hadis yang dihafalkan harus berhubungan dengan materi yang kita jelaskan. Kenapa sih menghafal hadis harus belakangan atau terakhir? Karena dengan kita menjelaskan terlebih dahulu materi yang diajarkan,
Diharapkan anak-anak akan lebih mudah memahami hadis yang ia hafalkan dan mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis tentang jujur. Di sini ada beberapa tahapan atau metode mengajar. Di sini saya menggunakan 6 tahapan. Nah, tahapan ini bisa digunakan untuk 1 kali pertemuan, tetapi jika waktu tidak cukup, maka kita bisa menggunakannya paling maksimal itu 2 kali pertemuan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Audio Jungle.